Di subuh yang sunyi di Kufah, langkah seorang pemimpin besar menuju masjid menjadi awal dari takdir yang mengguncang langit dan bumi. Ketika sujud terakhirnya dipenuhi cahaya, pedang kegelapan telah menanti. Apa yang terjadi setelahnya membuat dunia berduka dan langit menangis. Saksikan kisah penuh keajaiban dan kehilangan yang mengubah sejarah selamanya. Langit Kufah masih kelam, tetapi ujung fajar mulai mengusir sisa-sisa kegelapan. Angin berembus lembut, menyapu ganggang yang sepi. Di jalanan berdebu, hanya ada jejak-jejak samar dari orang-orang yang telah berlalu. Rumah-rumah berdiri dalam diam, memeluk penghuninya yang masih terlelap dalam mimpi. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria terjaga sebelum panggilan subuh berkumandang. Ia adalah Sayyidina Ali, pemimpin yang dihormati, lelaki yang menghabiskan hidupnya dalam ibadah dan perjuangan. Cahaya lampu minyak berpendar redup di sudut ruangan, memantulkan bayangan tubuhnya yang tegap. Wajahnya tenang, matanya penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan perlahan, ia bangkit, lalu berwudu dengan air yang dingin. Titik-titik air mengalir dari wajahnya, membasahi janggutnya yang sudah memutih. Setiap gerakan dilakukan dengan ketenangan yang khas, seolah ia telah menerima sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Di luar, angin masih berhembus pelan. Pasar-pasar masih kosong, para pedagang belum menata barang dagangan mereka. Hanya beberapa orang yang terjaga, mungkin mereka yang mencari berkah di sepertiga malam terakhir. Namun kebanyakan penduduk Kufah masih terlelap, tak menyadari bahwa fajar ini akan menjadi saksi peristiwa yang mengguncang sejarah. Di sudut lain Kufah, di tempat yang diselimuti bayang-bayang, beberapa sosok berkumpul dalam kesunyian. Mata mereka tajam, wajah-wajah mereka menampakkan tekad yang sudah membatu. Di antara mereka, seorang pria bernama Abdurrahman bin Muljam duduk dengan tenang, meski hatinya dipenuhi bara api yang tak terlihat. Tangannya menggenggam pedang yang telah diasah dengan teliti. Ujungnya dilumuri racun, cukup untuk membunuh seorang lelaki hanya dengan satu tebasan. Racun ini telah diuji, dan hasilnya tak pernah gagal. Ia yakin, malam ini adalah malam yang telah ditentukan. Di dalam hatinya, ia merasa sedang menegakkan kebenaran. Keyakinannya telah dikokohkan oleh kata-kata yang terus berulang dalam pikirannya. Ia tak lagi melihat manusia di hadapannya, hanya sebuah tujuan yang harus dituntaskan. Ia, bersama kelompoknya, telah memutuskan bahwa malam ini adalah akhir dari seorang pemimpin yang mereka anggap sebagai penghalang. Di luar, kegelapan semakin pudar. Fajar mulai merayap di cakrawala, menandakan waktu yang semakin dekat. Mereka menunggu, diam, bagaikan bayang-bayang yang bersiap melompat dari kegelapan. Ketika langit mulai berubah warna, Sayyidina Ali melangkah keluar dari rumahnya. Udara pagi masih dingin, tetapi langkahnya tetap mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Ia berjalan seperti biasa, melewati ganggang sempit, di antara rumah-rumah yang masih terlelap. Di langit, para malaikat menyaksikan perjalanan ini dengan gelisah. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Ada keheningan yang tidak biasa menyelimuti kota ini, seolah-olah alam pun menahan napasnya. Seekor burung hitam terbang rendah, mengepakkan sayapnya dengan berat. Ia melintas di atas kepala Sayyidina Ali, sebelum hinggap di sebuah atap dengan tatapan tajam. Pertanda telah tiba, namun hanya sedikit yang bisa mengartikannya. Setiap langkah yang diambil oleh Sayyidina Ali terasa seperti bagian dari takdir yang tak terhindarkan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak juga mempercepat langkahnya. Hanya ketenangan yang mengiringi perjalanannya menuju Masjid Kufah, tempat di mana takdirnya akan ditulis dengan tinta darah. Fajar semakin terang, tetapi bayangan kematian semakin dekat. Di dalam Masjid Kufah, cahaya fajar merayap masuk melalui celah-celah pintu. Udara masih sejuk, membawa ketenangan yang terasa mendalam. Beberapa jamaah telah berkumpul, namun keheningan masih mendominasi ruangan. Sayyidina Ali berdiri di syaf terdepan. Ia mengangkat kedua tangannya, takbirnya mengalun syahdu, seakan menyatu dengan harmoni alam semesta. Setiap gerakannya penuh kekhusyukan,
seolah ia sedang berdiri di hadapan Tuhan dengan seluruh ketundukan yang ia miliki. Para malaikat yang menyaksikan dari langit mulai merasakan kegelisahan. Mereka tahu saat yang telah ditetapkan semakin dekat. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyaksikan dengan hati yang berat, dengan kesedihan yang tak terucapkan. Ketika Sayyidina Ali bersujud, tanah Kufah menjadi saksi dari ibadah yang penuh keikhlasan. Dahi suci itu menyentuh bumi, berbisik dalam zikir yang tak terdengar oleh telinga manusia. Tapi di balik semua ketenangan ini, bayang-bayang gelap sudah bergerak. Dari sudut masjid, sepasang mata penuh dendam memperhatikan dengan tajam. Abdurrahman bin Muljam menggenggam erat pedangnya. Mata pedang itu telah direndam racun mematikan, cukup untuk merenggut nyawa dalam hitungan detik. Denyut jantungnya berpacu, cepat. Baginya, ini bukan sekadar tindakan, tetapi misi suci yang ia yakini sebagai jalan menuju ridha Tuhan. Ia melangkah mendekat, perlahan, memastikan sasarannya tidak menyadari kehadirannya. Dan saat sujud terakhir itu terjadi, dunia seakan berhenti sesaat. Dalam satu gerakan cepat, pedangnya melayang di udara, berkilat di bawah cahaya fajar. Dalam hitungan detik, tebasan itu mendarat tepat di kepala Sayyidina Ali. Darah suci mengalir ke lantai masjid. Titik-titik merah menyebar di permadani, menyatu dengan tanah Kufah yang kini menjadi saksi bisu atas peristiwa tragis ini. Langit pun seakan menahan napas. Jibril, malaikat agung, menyaksikan kejadian itu dengan penuh kengerian. Ia tidak sanggup melihat seorang hamba pilihan Allah direnggut nyawanya dengan cara yang begitu keji. Langit bergetar, seakan merintih dalam kepedihan. Bumi menggigil, tanah Kufah seperti ingin merekah, menelan segala kebiadaban yang baru saja terjadi. Di angkasa, suara-suara halus bergetar, berbisik dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh para malaikat. Ada duka yang memenuhi lapisan langit. Ada kepiluan yang menggema ke segala penjuru. Seolah-olah alam semesta tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan ketika bumi masih bergetar dalam kepedihan, suara Jibril menggema, mengguncang seluruh dimensi. Sungguh, telah runtuh pilar keadilan. Suara itu menggelegar, menyayat langit dan bumi. Getarannya menembus setiap penjuru dunia, menghantam hati siapapun yang memiliki kepekaan ruhani. Langit menangis, angin mengaum, udara yang tadinya sejuk kini berubah menjadi angin yang berputar ganas. Di setiap sudut dunia, jiwa-jiwa yang suci merasakan sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya, tetapi dada mereka terasa sesak, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Penduduk Kufah terbangun dengan keterkejutan yang luar biasa. Suara gaib yang menggelegar membuat mereka berhamburan keluar rumah. Wajah-wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan, seolah mereka baru saja dihantam oleh firasat buruk yang tak terjelaskan. Di tempat-tempat jauh, para wali dan alim ulama yang tengah beribadah merasakan sesuatu yang aneh. Hati mereka bergetar hebat, seakan ada sebuah kehilangan yang amat besar. Beberapa dari mereka tersungkur dalam doa, merasakan duka yang tiba-tiba datang tanpa alasan yang jelas. Di lautan luas, ombak bergemuruh dengan liar, seakan turut menangisi kepergian seorang manusia agung. Angin bertiup kencang, menghantam pepohonan, menghempaskan dedaunan ke udara. Alam seakan berduka, meratap dalam bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang peka. Hari itu, Kufah tidak lagi sama. Dunia tidak lagi sama. Sebuah cahaya telah padam, meninggalkan luka yang akan dikenang sepanjang zaman. Hari yang seharusnya terang berubah kelam. Langit Kufah menjadi gelap, seolah matahari enggan menampakkan cahayanya. Bayangan mendung merayap perlahan, menutupi cakrawala dengan warna duka. Awan berkumpul dengan pekat, menggantung rendah seakan menahan tangis yang tak terbendung. Angin yang tadi tenang kini berhembus dengan gelisah, membawa bisikan kehilangan yang menggema di seluruh penjuru kota. Di padang pasir yang luas, hewan-hewan liar mengeluarkan suara pilu. Serigala yang biasanya mengendap-endap di malam hari kini, melolong di siang bolong, seakan meratapi peristiwa besar yang baru saja terjadi.
Unta-unta yang biasanya berdiam diri kini bergerak gelisah, meringkik dengan nada yang aneh. Alam seakan mengerti bahwa sebuah kehilangan besar telah melanda dunia. Di dalam Masjid Kufah, keheningan merayap begitu dalam. Tak ada suara lantunan, ayat suci, tak ada bisikan doa. Semua yang ada di sana terdiam dalam ketakutan dan kesedihan. Di mihrab, darah suci Sayyidina Ali masih menggenang. Warna merah pekat membentuk jejak yang tidak akan pernah pudar dalam sejarah. Masjid yang biasanya menjadi tempat kedamaian kini dipenuhi aura duka yang menusuk jiwa. Di langit, para malaikat menangis. Mereka menyaksikan kejadian ini dengan duka yang tak bisa mereka ungkapkan. Tangisan mereka jatuh bersama gerimis yang mulai turun perlahan, seakan langit pun ikut meratap atas kepergian seorang hamba pilihan. Ribuan mil dari Kufah, di kota suci Makkah, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ka'bah tiba-tiba bergetar, seolah menyadari bahwa salah satu penjaga keadilan di bumi telah tiada. Orang-orang yang sedang tawaf berhenti sejenak. Mereka merasakan ada sesuatu yang janggal, sebuah firasat buruk yang menekan dada mereka. Beberapa di antara mereka saling berpandangan, bertanya-tanya tanpa kata, merasakan ada sesuatu yang berubah di dunia ini. Seakan-akan tempat suci itu ikut berduka. Batu-batunya yang kokoh tampak bergetar halus, seperti sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Sementara itu, ruh Sayyidina Ali telah berpisah dari jasadnya. Ia melayang menuju alam barzakh, dunia yang menampung ruh manusia setelah kehidupan dunia berakhir. Di sana, para nabi dan wali telah menunggunya dengan penuh hormat. Wajah-wajah bercahaya menyambut kedatangannya, menunjukkan penghormatan kepada seorang pemimpin yang telah mengorbankan hidupnya demi kebenaran. Di sudut lain, ruh Abdurrahman bin Muljam mulai diliputi kegelapan. Bayangan pekat menyelimuti dirinya, menariknya ke dalam jurang penyesalan yang tak berujung. Ia merasa kesunyian yang begitu dalam, tetapi bukan ketenangan yang ia dapatkan, melainkan kengerian yang tak terlukiskan. Berita wafatnya Sayyidina Ali tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Dari Kufah, kabar itu merambat ke Basrah, Syam, Hijaz, hingga Mesir. Umat Islam di mana-mana menangis. Mereka yang mendengar berita itu tak sanggup menyembunyikan kesedihan mereka. Beberapa jatuh terduduk, lemas, tak percaya bahwa pemimpin mereka telah tiada. Para ulama menundukkan kepala dalam diam, air mata mengalir di wajah-wajah mereka yang telah mengukir banyak kisah perjuangan bersama sang khalifah. Di beberapa rumah, suara tangisan terdengar lirih. Anak-anak yang masih kecil bertanya pada ibu mereka, tetapi tak ada jawaban yang bisa mereka mengerti. Hanya isakan yang tersisa, menandakan betapa besar kehilangan yang dirasakan umat manusia. Berita wafatnya Sayyidina Ali tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Dari Kufah, kabar itu merambat ke Basrah, Syam, Hijaz, hingga Mesir. Umat Islam di mana-mana menangis. Mereka yang mendengar berita itu tak sanggup menyembunyikan kesedihan mereka. Beberapa jatuh terduduk, lemas, tak percaya bahwa pemimpin mereka telah tiada. Para ulama menundukkan kepala dalam diam, air mata mengalir di wajah-wajah mereka yang telah mengukir banyak kisah perjuangan bersama sang khalifah. Di beberapa rumah, suara tangisan terdengar lirih. Anak-anak yang masih kecil bertanya pada ibu mereka, tetapi tak ada jawaban yang bisa mereka mengerti. Hanya isakan yang tersisa, menandakan betapa besar kehilangan yang dirasakan umat manusia. Bukan hanya manusia yang merasakan kehilangan, alam semesta pun ikut berduka. Di kejauhan, gunung-gunung tampak muram. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, seakan menyembunyikan kesedihannya di balik bayangan. Sungai-sungai mengalir lebih deras, seolah membawa air mata kesedihan dari langit. Arusnya tak biasa, lebih kuat, lebih menghanyutkan, seakan berusaha menyalurkan duka yang mendalam. Di langit, bintang-bintang tampak redup. Cahaya mereka yang biasanya berkilauan kini tampak sayu, seolah ikut merasakan kepedihan yang menyelimuti bumi. Hari itu, dunia menangis. Alam berduka, karena seorang yang pernah menjadi cahaya keadilan di bumi kini telah tiada. Tidak butuh waktu lama bagi kaum muslimin
untuk menangkap Abdurrahman bin Muljam. Ia yang sebelumnya bersembunyi dalam bayang-bayang konspirasi, kini terjerat dalam cahaya keadilan yang tak bisa ia hindari. Tangannya diikat erat, wajahnya menunduk. Namun di balik matanya yang gelap, masih ada jejak keyakinan yang salah arah. Ia ditahan di dalam penjara, menunggu hukuman atas perbuatannya. Ruang sempit itu dingin dan sunyi, hanya suara napasnya yang terdengar. Semakin berat dari waktu ke waktu. Ketika malam tiba, kesunyian berubah menjadi siksaan. Hatinya mulai dirayapi perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesadaran datang menghantamnya dalam gelombang yang menyakitkan. Apa yang telah ia lakukan? Untuk siapa ia menghunus pedang? Jawaban-jawaban yang dulu ia yakini mulai goyah. Di antara jeruji besi, ia menggigil bukan karena dingin, tetapi karena beban yang mulai menghancurkan jiwanya. Di langit Kufah, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Beberapa sahabat yang tengah berzikir di malam hari melihat cahaya samar yang bergerak perlahan. Cahaya itu tidak berasal dari bintang, tidak pula dari bulan. Ia bersinar dengan kelembutan yang tak pernah terlihat sebelumnya, seakan membawa pesan dari alam yang tak kasat mata. Di beberapa tempat, orang-orang mendengar suara tangisan yang tidak mereka pahami asalnya. Angin berhembus membawa bisikan pilu yang menggema di antara rumah-rumah, mengisi ruang-ruang kosong dengan kesedihan yang tak berwujud. Sementara itu, beberapa orang mengalami mimpi. Dalam mimpi itu, mereka melihat Sayyidina Ali tersenyum dalam kedamaian. Wajahnya bercahaya, matanya penuh ketenangan, seolah ia ingin mengatakan bahwa ia telah kembali ke tempat yang lebih baik. Di detik-detik terakhir hidupnya, Sayyidina Ali memberikan wasiat yang penuh makna. Ia tidak meminta pembalasan dengan kebrutalan, tidak pula menginginkan amarah membakar hati kaum muslimin. Janganlah kalian membalas dengan kezaliman. Demikian pesannya. Baginya keadilan tidak boleh ternoda oleh balas dendam. Ia ingin umat tetap bersatu, menjaga kebenaran, dan tidak terjerumus dalam kebencian yang bisa menghancurkan segalanya. Napasnya semakin melemah, tetapi jiwanya tetap kuat. Dengan seluruh keyakinannya, ia menyerahkan dirinya kepada Allah, Sang Pemilik keabadian. Dan di saat ruhnya terangkat, dunia terasa kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Jenazah Sayyidina Ali dimandikan dengan penuh kelembutan. Air yang mengalir di tubuhnya seolah membawa kesedihan umat yang tak tertahankan. Kain kafan membungkusnya dengan kesucian, menyembunyikan luka yang telah membawa kepergiannya. Para sahabat menggali kuburnya dengan tangan gemetar, air mata jatuh ke tanah yang mereka gali. Setiap sekop yang menembus bumi terasa begitu berat, seakan dunia sendiri enggan menerima kenyataan bahwa ia kini telah tiada. Di antara manusia yang berkumpul, ada yang melihat ke langit dengan mata penuh duka. Mereka tahu bahwa para malaikat turut hadir dalam pemakaman ini. Kesedihan yang mereka rasakan bukan hanya milik manusia, tetapi juga milik langit dan bumi. Sejak wafatnya Sayyidina Ali, kaum muslimin merasakan kehilangan yang begitu dalam. Masjid-masjid terasa lebih sunyi, jalan-jalan lebih sepi, dan wajah-wajah dipenuhi kesedihan yang sulit dihapus. Banyak yang termenung dalam diam, merenungkan keadilan yang telah sirna. Dunia yang dulu terasa lebih terang, dengan kehadiran Sayyidina Ali kini terasa gelap. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi cahaya yang menuntun banyak orang menuju jalan yang benar. Namun, roda takdir terus berputar. Dunia Islam memasuki babak baru, babak yang penuh ujian. Tanpa Sayyidina Ali, siapakah yang akan berdiri di garis terdepan untuk menegakkan keadilan? Meski Sayyidina Ali telah tiada, jejaknya tetap abadi. Setiap kata-katanya, setiap keputusannya, dan setiap kebijaksanaannya tetap hidup dalam hati manusia. Ilmunya terus diwariskan, menyebar dari generasi ke generasi. Kebijaksanaannya menjadi pelajaran bagi mereka yang ingin memahami makna sejati dari keadilan, dan keberaniannya menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin melawan kezaliman. Di langit, malaikat Jibril kembali ke tempatnya, membawa kesedihan yang tak terlupakan. Namun, meski duka masih menyelimuti,
ia tahu satu hal. Cahaya keadilan tak akan pernah padam.